Shalom, salam sejahtera, sehat dan semangat dalam Kristus Yesus. Haleluya. Hari ini kita berada dalam kasih dan anugerah Tuhan yang besar. Kita mau belajar dengan tema hari ini, iman orang percaya tidak pernah kalah melawan iblis. Haleluya. Iman orang yang percaya tidak pernah terkalahkan dalam melawan si iblis. Mengapa? Karena iblis ini sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mengalahkan si iblis. Dan iblis ini tidak punya senjata. Iblis ini hanya punya tipu muslihat. Hanya dia pandai menipu, Bapak Ibu Saudaraku. Dia penipu, bahkan bapa dari segala pendusta. Dia hanya pembohong, penipu, pendusta, dan tetek bengeknya. Dia tidak memiliki senjata. Jadi kita tidak perlu takut. Iblis tidak bisa membunuh. Tapi dia hanya bisa apa? Bisa memanipulasi kita, Bapak Ibu Saudara. Contoh waktu dia memperdaya si Hawa. Dengan apa? Tipu muslihat. Segala sesuatunya tipu muslihat. Kita lihat, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Waktu di zamannya Tuhan Yesus, dia juga mencobai Tuhan Yesus dengan tipu muslihat. Kalau kita ngelihat dalam Matius pasal 4, Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan di sini, nah, waktu Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk apa? Dicobai si iblis. Nah, hanya dicobai, Bapak Ibu Saudaraku. Dan setelah berpuasa 40 hari, Yesus dicobai. Lalu datanglah si iblis kepada Tuhan Yesus, berkata demikian, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudaraku, apakah Tuhan Yesus tidak mampu menjadikan batu itu menjadi roti? Sangat mampu, Bapak Ibu Saudaraku. Buktinya dia bisa memberikan makan 5.000 orang laki-laki, hanya apa? 2 ekor ikan dan apa? 5 ketuk roti, Bapak Ibu Saudaraku. Apalagi batu-batu ini, Bapak Ibu Saudara. Ini gampang banget buat Tuhan Yesus. Tapi mengapa Tuhan Yesus tidak melakukan ini? Karena ini adalah tipu muslihat daripada si iblis. Maka apa kata Tuhan Yesus? Waktu dia berkata demikian, "Jadikanlah batu-batu ini menjadi roti." Kita lihat ayat 4. Tapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Jadi kehidupan kita ini adalah kehidupan yang dikuasai, yang diurapi oleh firman. Firmanlah yang bisa memberikan kehidupan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Luar biasa. Dan iblis sudah dikalahkan, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita lihat, iblis kurang puas. Dia membawa Yesus lagi. Dia membawa Yesus. Dia membawa kemana, Bapak Ibu Saudaraku? Nah, dia membawa dan dibumbung baik Allah. Dan dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau akan memerintahkan malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Nah, tipu muslihat kedua lagi, Bapak Ibu Saudaraku. Dia memberikan lagi tipu muslihat yang kedua lagi. Dia menipu lagi, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi Yesus berkata kepadanya apa? "Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Haleluya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, kurang puas lagi. Iblis ini membawa Tuhan Yesus di gunung yang sangat tinggi. Dan dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Lihatlah semua yang ada ini. Lihat semua. Aku akan memberikan kepadamu kalau engkau menyembah aku." Dia nggak tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus yang menyediakannya. Tuhan Yesus yang menciptakannya. Dan apa kata Tuhan Yesus? Kali itu Tuhan Yesus tidak memberikan ampun kepada si iblis. Dia berkata apa? "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti." Luar biasa, saudara. Jadi iblis ini tidak punya senjata. Yang punya senjata adalah, saudaraku, kalau kita malaikat daripada Mikael, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita lihat kronologis iblis ini, dia adalah malaikat pujian penyembahan, malaikat pemuji. Kalau malaikat pemuji, dia nggak punya senjata, Bapak Ibu Saudara. Dia hanya punya apa? Kecapi, gendang, gitar. Haleluya. Kita tidak perlu takut, Bapak Ibu Saudara. Hanya dia pintar apa? Memanipulasi kita. Ya, dia menipu manusia. Sehingga dia disebut apa? Bapa dari segala pendusta. Bapa dari segala penipu. Itulah si iblis. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini, kita tidak perlu takut melawan daripada si iblis. Haleluya. Alkitab mencatat kepada kita dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. "Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis.
berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dia hanya bisa menakut-nakuti, Bapak Ibu Saudaraku. Dia berkata, waduh, kayak misalkan ada corona. Oh, virus corona ini membahayakan, mematikan engkau. Oh, virus corona itu, aduh, luar biasa. Dia menakut-nakutin kita, Bapak Saudara. Vaksinnya juga ada, nanti vaksin. Oh, nanti ada, nanti apa namanya tuh, dimasukkan chip di dalamnya dan sebagainya. Takut, Bapak Saudaraku. Dia menghembuskan isu-isu yang menakutkan. Inilah tugas daripada iblis, Bapak Ibu Saudara. Maka kita tidak perlu takut menghadapinya. Karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan si iblis. Dan kita adalah anaknya Tuhan Yesus. Maka kita juga mampu menghadapi daripada si iblis, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Bagaimana kita melawan si iblis? Dikatakan apa? Lawan dia dengan iman yang teguh. Sama seperti Tuhan Yesus melawan, Bapak Ibu Saudaraku. Ada tertulis. Wow. Jadi semuanya kita memukul si iblis dengan firman. Katakan di sebelahmu, pukul iblis dengan firman. Karena iblis itu takut dengan firman. Dia akan kebakaran melawan firman. Dia nggak bisa melawan firman Tuhan. Karena itu adalah perkataan Tuhan. Tercatat di surga, tercatat di bumi, tercatat di neraka, Bapak Ibu Saudaraku. Dan iblis sangat takut dengan firman Tuhan. Maka untuk itu, Bapak Ibu Saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mulai hari ini kita tidak perlu takut lagi dengan si iblis. Kita tidak perlu takut lagi dengan si jahat. Kenapa? Karena ada roh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan bisa mematahkan tipu muslihatnya. Kita akan bisa mengagalkan semua rencana-rencana jahatnya. Haleluya, Bapak Ibu Saudaraku. Dengan apa? Dengan iman yang teguh. Dan dia berkata kepada kita di sini ayat yang ke-10, ya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu. Yang pertama, saudaraku, dia melengkapi kita. Yang kedua, dia meneguhkan kita. Yang ketiga, menguatkan kita. Yang keempat, saudaraku, mengokohkan kita. Wow, luar biasa. Dan kita akan mampu menghadapi si iblis. Kita akan mampu meremukkan kepalanya. Haleluya, Bapak Ibu Saudaraku. Apapun keadaanmu saat ini, mulai hari ini jangan takut dengan si iblis. Karena si iblis tidak ada apa-apanya. Dia hanya bisa menakut-nakutin. Dia hanya bisa menghembuskan roh ketakutan. Dia hanya bisa menghembuskan roh tipu muslihat. Supaya orang itu takut. Supaya orang khawatir. Supaya orang ini tidak berdaya. Supaya kita bimbang, ragu, cemas. Ini semua daripada tipu muslihat daripada si iblis. Hari ini kita melawan si iblis dengan kebenaran firman Tuhan. Lawan dia dengan iman yang teguh. Maka kita akan menang. Maka kita akan menang dan berkemenangan. Dan kita akan keluar sebagai pemenang. Haleluya. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudaraku. Arahkan tanganmu kepada Tuhan. Saya tidak tahu masalahmu hari ini. Engkau ada dalam ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan. Semuanya itu bukan dari Tuhan. Semuanya itu berasal dari si iblis. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau lihat anak-anakmu hari ini, Bapa. Mereka dalam ketakutan. Mereka ada dalam kecemasan, kebingungan. Karena berbagai situasi yang terjadi di bangsa kami. Ada situasi pandemi. Ada gunung meletus. Ada Tuhan gempa bumi. Ada Tuhan banjir longsor di mana-mana. Situasi yang tidak menentu terjadi. Virus, wabah, penyakit melanda bangsa-bangsa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkata, Tuhan, kami orang benar, kami mampu melawan si iblis. Karena roh yang Kau berikan kepada kami jauh lebih dahsyat dan berkuasa dari roh yang ada dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya saat ini anak-anak-Mu ini, Tuhan, berkemenangan dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.